Kalau dia jogging enak, masih kayak gini. Pas nanti dia sprint, baru nampak aslinya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kami saya salah satu yang protes waktu ada pelatih. Ini salah SSB, pasti nggak benar gini-gini. Anda ngomong aja yang pintar. Kalau menurut saya minimal ada 4 orang yang 4 orang anak minimal. Batas ikut seleksi. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan juaranya PSP U15 di kompetensi Piala Suratin. Selain membanggakan Kota Padang, hal tersebut tentunya juga membanggakan seluruh warga Sumatera Barat. Capaian prestasi fenomenal tim usia muda PSP Padang dilalui dengan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa. Kesuksesan Pandeka Minang tentunya diawali oleh dinginnya tangan orang-orang di balik layar. Tepat pada peringatan HORNAS 2020, pemerintah Kota Padang menganugerahi Tri Gustian penghargaan pelatih terbaik 2020. Ingin tahu lebih jauh sosok fenomenal ini? Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama Tri Gustian yang dipandu langsung oleh reporter Rivo Septian dan juru kamera Rido. Nama saya Tri Gustian. Ya, kalau di lahir tanggal 5 Juni 1964. Ya, 1964. Jadi karir sebagai pemain bola, saya adalah anak pertama dari PS Kinantan. Ya, 1976. Itulah tahun berdirinya Kinantan. Nah, cuman jangka waktu 5 tahun. 1983 saat saya tamat dari SMA, itu saya masuk ke Universitas Bungata walaupun nggak jadi selesai gara-gara masuk kerja Telkom. Itu saya sudah membawa anak level pemain PSP. Ya, PSP Padang. Nah, dari PSP Padang dari tahun 1984 sampai 1995. Itu saya main di PSP Padang. PS Kinantan itulah cikal bakal saya jadi sampai sekarang jadi pelatih. Di samping saya main, saya juga melatih anak-anak, teman-teman, melatih adik-adik. Jadi setiap latihan saya yang bawa pemanasan ini. Nah, kayak gitu. Jadi itulah cikal bakal menjadi pelatih. Kalau awal melatih itu kadang-kadang saya diketawain oleh pemain. Masalahnya tidak lebih masalah komunikasi. Ya, kalau kita kan baru-baru, kadang-kadang bahasa Indonesia setengah, bahasa Padang setengah, itu diketawain anak-anak. Ya, tapi Indomie. Tapi itulah. Nah, jadi dari bayangan saya masih ingat waktu itu pernah PS Kinantan uji coba dengan PSP. Waktu itu PSP pelatihnya Pak Arlis, Kut Arlis. Nah, saya disuruh, udah Pak Tri, ya Pak, saya lebih akrabnya panggil Tri ya. Tolong siapkan tim, saya siapkan tim saya dulu di PS Kinantan. Ini, baru saya balik lagi main di PSP. Nah, awalnya 2004 itu saya pelatih usia 15. Piala Ornas. Itu juga kejutan. Selama ini yang mewakili biasanya Semen Padang. Kami kalahkan di semifinal 1-0. Terakhir lawan Pariaman menang 1-0 juga. Mewakili PSP itu ke Medan. Itu 2004. Nah, 2005 tetap saya juga menjadi pelatih 15, tapi gagal. Terus 2006 saya merangkap menjadi asisten pelatih untuk 17.
Setelah itu berarti target saya melatih pelatih Porda. Nah, saya awal-awal dulu melatih, sebenarnya saya di pelatih fisik saya itu pelatih bola. Saya sebenarnya Pak Jurmatan itu poli dia sebenarnya. Cuman dari sana saya ada banyak dikasih informasi bagaimana latihan membawa pemanasan, latih fisik. Nah, jadi di sana saya lebih cenderung fokus ke usia dini. Saya banyak dapat bahan dari Pak Jurmatan. Bahwa pemain bola harus punya dasar-dasar atletik. Saya baca buku Awang Witarsa. Buku Awang Witarsa memang kayak gitu informasinya. Jadi pemain bola ini harus melari sekian, harus lompat jauh sekian, lompat tinggi sekian, dinyangkut. Nah, saya dapat bahan dari seorang juara atletik, Pak Jurmatan. Nah, saya dapat teknik bola, saya gabungkan sekarang. Ya, nah, jadi kalau sekarang saya di SSB melatih, kalau ada anak-anak datang ke tempat saya, ya, saya suruh dia berjalan dulu kaki, jalan kaki dulu. Saya lihat kakinya lurus atau gimana. Nah, soalnya kita takut anak-anak sekarang kan ada jalannya yang gini. Ini lurus, satu kakinya agak terbuka. Nah, kalau ini berarti tugas kita untuk meluruskannya ini. Nah, ini banyak pelatih-pelatih pemula yang lupa yang melihat ini. Nah, pasti kalau Bapak nggak percaya, lihat ada yang kita jalannya yang kayak gini nih. Nah, jadi kalau idealnya harus kayak gini, lurus. Kalau peragawan kan kayak gini, ya. Kalau pemula minimal lurus. Apalagi nanti jalannya udah kayak gini dikit, ininya naik ke atas, dia tinggal lari kayak gini. Nah, itu satu dari dia berjalan. Dari dia kedua, nanti lihat tangannya. Kalau dia jogging enak, masih kayak gini. Pas nanti dia sprint, baru nampak aslinya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, ini tidak akan dapat maksimal kecepatannya gitu loh. Nah, jadi ilmu-ilmu inilah yang saya dapat dari Pak Jurmatan. Sampai saya dulu kalau di rumah itu latihan bolanya kayak gini aja. Untuk melatih tangan. Nah, jadi ini biar dapat. Jadi suatu saat saya dapat ide. Gimana anak-anak ini tangannya kayak gini. Saya buat tali gantung tangan kayak gini. Nah, gantung. Jadi dia lari kayak gini aja. Jadi nggak bisa tangan kayak gini. Iya kan? Nah, jadi basic atletik itu harus dimiliki oleh orang pemain bola. Nah, itu ditambah dengan saya dapat suatu hasil coaching klinik dari Iwan Setiawan yang pelatih nasional itu. Dia coaching klinik di Batu Sangkar. Saya dapat tidak salah 10 lembar. Tidak lepas dari itu juga. Lihat jalan anak, sprint dasaran, nah, baru kita bisa bergerak. Apa yang mau kita perbaiki si anak ini. Baru setelah itu langkah awal. Nah, baru nanti. Nah, jadi sekarang maaf di SSB, ini panjang kepemimpinan jadinya. Ya, di SSB kan di satu sisi kita bangga. Kayak saya dulu pernah menjadi ketua SSB Kota Padang. Itu SSB-nya 32 SSB. Kalau PSL 3 tahun yang lewat ya, dia 3 tahun yang lewat. Sebelum PSL. Liga SSB namanya. Ya, itu saya yang ketuanya. Itu bayangkanlah animo SSB untuk bertanding. Setiap kami main itu bayar 500.000. Untuk wasit main dari pagi sampai siang. Jadi masing-masing tim bayar 75. Nah, tetap kasih ke wasit. Kalau anak-anak latih-latihan tanpa pertandingan, cuma dia bisa dilatih gini. Tapi ada kejadian dalam main yang tidak bisa kita berikan ke dia. Cuman kita sekarang kadang-kadang melatih SSB ini kan berperang dengan orang tua. Ada orang tua paham, ada yang tidak. Salah satu contoh, kalau anak-anak ujian, anak-anak tidak boleh latihan.
itu salah besar. Salah besar. Jadi saya pernah dapat informasi dari Dr. Kiram, tidak salah, yang dari UNP. Dia pernah memberi kayak kucing klinik. Jadi dari 2 kali 2 kali 45 itu terjadilah 306 kejadian yang harus diambil keputusan oleh seorang pemain bola. Jadi pemain bola ini pintar semua, tidak ada yang bodoh. Nah, cuman kadang-kadang bodohnya kan gini, sampai rumah, sampai contoh hari Minggu latihan sampai jam 11, sampai rumah istirahat, nanti main lagi, sore main lagi, udah siang maghrib tidur, kayak gitu terus. Iyalah, manajemen waktu. Kalau saya keseharian hidup, bangun pagi sholat subuh, maraton lari gini latihan. Bola dulu payah. Kadang-kadang kertas saja dibulat-bulat atau jeruk, udah kayak gitu. Atau gaya aja, penting gaya dibayangin bola. Pergi sekolah. Sekolah dari, kalau rumah saya dulu di depan Citra, Simpang During itu, sekolah di SMA PGRI 2 Lubu Begalung. Itu dari Andalas itu ke Simpang Aru jalan kaki. Jalan. Kalau naik mobil nggak ada uang. Jalan sampai Ismea, depan Ismea. Di sana nanti kita berdoa lagi, untung kawan lewat. Halaman tumpangan. Nah, pulang jalan lagi. Jadi sekolah sampai rumah, zuhur, asar, istirahat, sore latihan, maghrib ngaji, belajar, tidur. Cuman itu rutinitas. Nah, kuncinya saat guru menjelaskan, kita betul-betul udah. Dari nggak merah banyak menjadi ranking 1 dan ranking 2. Sepak bolanya pun bagus. Jadi Ya. Saya mau melatih bola ini itu bukan apa ya? Ini kehidupan ini. Saya daripada ke dokter lebih baik saya melatih anak. Nanti saya senang daripada ke dokter. pada ke dokter. Saya sakit gini-gini ya. Udah. Jadi sakit sembuhnya di lapangan. Lapangan. Saya ketawa gini-gini. Sama kayak guru ya. Ya. Ya, terus berilah ilmu bermanfaat dah. Nah, jadi kalau ilmu kita kasih, si anak pun nanti akan mengasihi orang, kan itu ngalir terus untuk kita. Kalau kita dengar dari historisnya mungkin Pak Andi itu ya, dari 32 tahun ya kita ikut. Tidak salah tahun 85 kita arena up, itu saya ikut William Sa juga, Cecil ya, 85 arena up ya. Ya. Sebenarnya waktu main kemarin itu kita nggak, kalau kita pelaku sebenarnya kita nggak mikirkan sejarah sebenarnya. Saya cuma ngasih tahu ke anak-anak, Anda mau pulang kepala tegak atau nunduk, itu aja. Ya, jadi ini PSP bukan SSB. Apa? Kalau SSB boleh Anda minta main, Tapi enggak. Anda pergi iuran. Ini PSP, kita pertanggungkan biaya APBD. Jadi betul-betul dan siapa siap itu yang main. Bapak bayangkan satu orang mewakili SSB, contoh dari baru-baru 1 orang, berapa anak SSB-nya itu? Kali 2 orang tuanya, kali si anak, kali orang tuanya nanti ngomong lagi, oh ada pemain dari baru, itu tuh tolong doa juara. Bayangkan berlapis-lapis yang mendoakan Sumbar juara. Ini kita nggak manfaatkan ini, kemarin ini kita manfaatkan. Nah, kemarin kita manfaatkan. Sampai di sana sholat subuh, sholat jemaah, kalau nggak disiram. Jadi dari sisi apa? Dari sisi virtual agama kita, ya. Ditambah tinggal di sana tahu dari hal-hal yang jadi bagus jadi. Kalau pemain kita betul-betul siapa yang siap. Itu siapa siap yang menit terakhir gitu.
Contoh, nanti sore kita main, lihat latihan pagi ini. Betul-betul fight, kita turun dada. Sebenarnya saya sebagai manajer coach sebenarnya nggak SK coach, sebenarnya kecewa juga sebenarnya. Saya ingat waktu saya menjadi pelatih 15, 17 itu yang ikut seleksi itu sampai 300-400 orang. Walaupun saya udah diinformasikan ke masyarakat, ke SSB, bahwa yang ikut seleksi ini 2003, 2004 dan 2006, 2007 ikut juga. Apa alasannya? Alasan orang tua atau SSB ingin si anak mendapatkan nuansa seleksi itu bagaimana? Kesempatan ya. Kesempatan. Inilah. Kalau saya sangkutkan ke sana, saya sebenarnya agak kecewa. Kecewa besar kok tidak diberi kesempatan. Tapi minimal harus kan diberi kesempatan. Diberi kesempatan ke anak kita untuk mengikuti. Oh, inilah seleksi. Minimal nanti dia bawa cerita ke sini. Oh, Anda kalau ingin jadi pemain nasional kayak gini loh sih latihannya, kayak gini latihan. Ya, kita sebenarnya udah informasikan ini ke pengurus PSP. Ya, kalau kita dengar tanda kutip, kadang-kadang pemain nasional itu kan ada yang titip gini. Ya, kalau saya maaf, saya nggak punya channel sama pelatih. Ya. Kalau saya dengar dari PSSI atau saya sangkutkan dengan pelatih diklat juga, itu anak-anak kita kalah dianggap kalah dari jam terbang bertanding. Dia selalu alasannya itu. Nah, salah satu contoh Krishna itu pemain terbaik di usia 15. Cuman memang satu periode ikut, sekarang udah terbuang. Yang striker itu udah tidak ada lagi. Ya seharusnya kita berharap yang kalau ajang kompetisi adalah wadah untuk melihat anak-anak, harusnya PSSI melihat ini. Nah, tapi itulah kita nggak bisa juga gimana ya? Nggak bisa kita kadang-kadang kita salah pikir ini, salah beranggapan nanti oh kayak gini. Kalau menurut saya minimal ada 4 orang anak minimal Batas ikut seleksi. Dia harusnya, kalau saya pembina kayak gini, kalau saya milih anak, ini anak yang udah jadi, ini anak yang akan jadi. Nah, ini betul-betul anak yang tidak bisa. Yang akan jadi ini sebenarnya lebih potensi daripada yang udah jadi ini kalau kita pandai mengolahnya. Nah, ini sebenarnya yang bagus. Kalau udah jadi ngapain? Tinggal sentuhan dikit jadi. Lebih lengkap dari yang India. Nah, saya kecewa, tapi itulah. Kita mau itulah gimana? Betul-betul kecewa gitu, anak-anak kita tidak terpilih ya. Sekarang gini, saya boleh bertanya, kami ya saya salah satu yang protes waktu ada pelatih, ini salah SSB, pasti nggak benar gini. Anda ngomong aja yang pintar. Walaupun teman-teman saya itu di SSB itu berdasarkan dari pemain bola biasa, tapi dia semangat. Cuman Anda punya ilmu, tinggal ngomong aja. Udah, Anda terjun ke bawah, latih, ikut. Kalau dia punya semangat, kita punya teknik bola, udah digabung, udah selesai. Kombinasi ya. Kombinasi. Atau kami nggak melatih SSB. Mana SSB tumbuh? Nggak ada. Nah, jadi sebagusnya inilah yang harus diperhatikan. Saya pernah ikut tanggal 12-13 nggak salah itu waktu seminar Piala Asia di Tabing.
Saya bilang ke Kut itu, sebenarnya Kut ada satu kapal yang sangat besar yang kita lupakan. Apa itu? Ya usia di bawah ini, 13, 12, 13 ini. Piala Indonesia itu bagus. Saya aja pakai Piala Indonesia 433. Itu yang terapkan latihan untuk juara ini Piala Indonesia itu sebagai wadah kita. Tapi ada Piala Indonesia ini akan jalan apabila pemain-pemain yang basic-nya bagus baru jalan. Grassroots ya. Iya, grassroots. Ini ya grassroots. Saya mikirnya kadang-kadang terlampau tinggi. Saya maunya gini, kayak salah satu kemarin pemerintah harusnya subsidi ini. Contoh, Semen Padang ini Liga 1. Semen Padang, oke, untuk biaya yang besar sampai 19 yang tim 20 ini tanggung jawab Anda. Cuman Anda punya tim Crossroad, ini biaya pemerintah. Kalau anak Payakumbuh Bukit Tinggi kalau main di Padang masih datang orang tuanya ini. Tapi kalau ke Jakarta gimana dia umur yang gini-gini? Kita masih ingat ada pemain Jepang yang dibawa ke Barcelona kayak lapang rumahnya dipindahin. Iya. Nah, saya mikirnya begitu. Jadi kayak Rahmat Darmawan itu dibuat wadah, disuruh melatih dasar anak-anak. Gajinya berapa Anda dibayar oleh klub? Udah kasih gaji ini. Ini subsidi. Kayak Barcelona ada tim grassroots-nya 12, ada kompetisinya. Kan ini cikal bakal. Cikal bakal pemain bola kan ini sebenarnya. Nah, itu kadang sekarang ini ada teman-teman saya lagi di Jakarta. Itu BAPSPI. Itu yang memikirkan bagaimana sepak bola anak-anak kita ini. Bola misterinya bagus, standingnya bagus. Kalau kita bicara masalah pembinaan, kita nggak ketemu benang merah gimana? Nah ini salah. Nah seharusnya akhirnya kayak saya sendiri itu manggil ada 6 orang 3 orang saya latih ini. Nah tadi memang berdasarkan kadang-kadang dia main bola sekedar kampung, tapi punya semangat, punya SSB. Memang di satu sisi egois. Yang pemain bola, yang betul-betul pemain bola gini-gini, nggak mau. Cuma duduk di warung ngomong, Anda salah, gini-gini. Berarti ada jembatan yang terputus. Harusnya kita sesuaikan dengan job kita masing-masing. Kayak sini sebenarnya Askot. Kan Askot itu kan di bawah KONI Padang. Misalnya Askot kota atau kabupaten ini, itulah yang bergerak. Kuliah kompetisi SSB, itu kumpulkan pelatih-pelatih SSB, kasih ilmu gimana ini passing yang benar, kontrol yang benar. Inilah cikal bakal. Benar-benar mudah kalau sesuai fungsi-fungsi ini jalan gitu. Nah, kayak Bukit Tinggi ada, udah jalan. Baru nanti buat asosiasi pelatih. Ya. Saya pernah dengar di Medan itu ada pertandingan pialanya itu 11. Piala 11 ditambah juara 3, 14 piala. Berjejer di meja. Piala 11 ini kiper terbaik dari turnamen itu. Pemain bek kiri terbaik, pemain bek kanan terbaik, passing terbaik, counter terbaik, semua yang diperlombakan ini yang dapat. Ada yang passing aja dilihat. Nah, ini passingnya bagus. Ini piala untuk juara, silakan. Ada juga. Sekarang sebenarnya udah jalan contoh kayak di Payakumbuh, kita angkat tangan di Payakumbuh. Anak-anak yang bagus kumpulkan atas nama satu Blue City berapa kali mewakili Danone ke Jawa. Itu bagus sebenarnya. Bagus. Cuman akhirnya hilang lagi gara-gara yang tadi pembinaan itu tidak berkelanjutan, putus jalan. Jadi pembinaan itu sebenarnya itu orang gila yang punya semangat ditambah orang yang punya ilmu udah buntik. Kalau kami di Padang ini yang ngurus bola ini gila semua, termasuk orang gila.
Kadang-kadang ya itulah. Latihan seperti itu jangan harap dapat kaya, enggak. Senang aja itu. Senang, apalagi nanti orang rumahnya ikut, istrinya ikut, udah selesai itu. Hiburan juga ya? Hiburan. Nah, sampai aku masak pun lupa, udah uang penting anak makan. Enggak gitu. Memang udah bagus. Jadi pembinaan itu kan benarnya saya harapkan itu adalah ada support dari pemerintah. Gelar pertandingan, support pemerintah mungkin dari pemerintah ke Asprov ke Askot. Ya, nanti tolong pertandingan SSB, anak-anak perbanyak. Saya masih ingat itu, ada dulu, tidak salah, Kutimo, tidak salah. Dia dulu punya angan-angan gini, masing-masing Askot ini punya tim nasional. Itu bagus banget. Masing-masing Askot ini punya tim nasional. Tapi nggak jalan. Jadi maksudnya gini, jadi bertandinglah usia 12 misalkan si Askot Kota Padang. Itu anak-anak terbaik nanti mewakili Askot Kota Padang. Bertanding level Asprov per Askot. Juara Sumbar nanti per regional, per Askot juga. Inilah pemain bagus. Berjenjang. Inilah kita harap pelatih-pelatih yang udah punya nama. Ini disuruh melatih, dikasihlah gajinya sesuai yang dia dapat dari klub. Kalau enggak, saya pertama masalahnya yang pertama yang tadi Ya, kita pertama adalah kita mengelola yang basic sepak bolanya lemah. Satu, kalau ini kita benahi, saya yakin di senior ini akan jalan, akan berkelanjut. Contoh nggak banyak. Kalau saya walaupun sekarang kurus, dulu saya 83, perutnya besar kayak gini, gemuk-gemuk. Cuman waktu saya megang bola orang tahu ini pemain bola. Ini pemain bola. Tahu aja orang main bola. Jadi kalau si pemain itu punya basic bagus, attitude bagus, dia akan bertahan. Itu satu sebenarnya. Jadi balik lagi ke basic. Ya, baik. Kedua adalah permasalahan bagaimana di level senior dia nggak ada. Habis. Tapi nggak tahu. Kalau dulu kan kita isu-isunya curi usia, curi umur. Jadi pas momen usianya emas, kita lagi anak-anak masih gini, kita udah sini. Tuan. Jadi kita tahu kita turun, dia lagi naik. Itu permasalahan yang sangat besar. Jadi kalau mau Indonesia bagus medalnya dari mana? Sesuai saya arankan ke Piala Indonesia ini satu kapal besar. Yang lebih besar ini adalah usia gross road ini yang diperbaiki. Di atas gross road lah. Saya pernah nanya ke Coach Indra Sapri, kok anak-anak di Eropa itu usia 11-12 jagingnya udah 100-an gini-gini, gimana sih latih bola? Udah kayak gini. Bayangkan, muncullah Lionel Messi baru-baru. Jadi saya yakin kalau ini dari sisi bolanya kita perbaiki, mungkin kita akan bisa bertahan. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya berharap kalau pembinaan usia dini ini bagus, saya yakin tim senior yang kita harapkan pasti. Nah, cuman jangan buat sentralnya di Jakarta, jangan. Nah, kasihlah kepercayaan ke tim-tim divisi 1 kayak gini. Nah, nggak mungkin anak kecil-kecil itu sampai tumbuh tuh ke Jakarta. Tapi kalau di Padang mungkin dia masih ngontrak rumah, orang tuanya masih sini, masih siap Sabtu dia bisa pulang ke kampung gitu. Nah, jadi ini yang dibantu subsidi oleh pemerintah. Nah,
Jangan tim besar udah, ini kan Anda komersial udah jalan ini, nah, ini tim. Nah, jadi kalau anak Padang main di Semen Padang semua, kan bagus. Itu di Semen Padang, itu di PSP ini bin. Nah, atau apa Kumbu punya gitu udah punya. Jadi kalau tim terbagus dari satu daerah, Pasaman satu, Bukit Tinggi satu, bagus, udah kumpul di Semen Padang, kan bagus. Tetap dari basic itu. Nah, basic. Saya pernah dulu punya pola latihan kayak gini. Saya mengkoreksi satu latihan pola. Passing support kita salah, saya bilang. Jadi salahnya di mana, Pak? Sebenarnya sepak bola yang benar itu adalah saat sebelum teman menerima bola, kita udah bantu. Nah, sebelum teman menerima bola, kita udah bantu. Bukan setelah dia nerima bola, sebelum dia nerima bola, bola dalam perjalanan, kita udah support dia. Kemana kita harus support. Jadi si pemain ini bukan melihat mau dikasih kemana, udah memilih. Mau kasih kemana, memilih. Bukan mau, enggak. Udah memilih, udah tahu, oh ini ada orang ini. Dan memilih mana yang bagus terjadinya. Sekarang kan saya nih masih, walaupun SK-nya belum saya dengar. Sekarang kan saya dipercaya untuk melatih PSP 17. Ya, kita nggak tahu nih apakah tahun ini jadi atau tidak ini. Cuman kita tetap menyiapkan tim kelahiran 2003 dan 2004. Khusus yang 2004, memang anak-anak yang juara kemarin ya, ada sekitar 11 orang, 13 orang, itu tetap kita bawa latihan. Kita bawa latihan bersama yang 2003. Nah, nanti kalau jadi pertandingannya usia 17, nah, kemungkinan anak-anak ini yang 11 orang ini mungkin berapa orang yang layak yang nanti yang masuk ke tim inti. Kalau enggak, kita serahkan dulu. Nah, nanti baru kita panggil lagi. Soalnya saya mikir gini, minimal satu tim itu kita bawa. Jadi besok kita udah, dia nggak hilang, kerjasama kekompaknya kan tetap terjaga. Chemistry-nya udah ada ya? Misterinya ada. Nah, kalau nanti tahun 2021, 2003 udah nggak ada lagi kompetisi, saya akan lakukan yang sama. Anak-anak kelahiran 2005 nanti dibawa lagi 12 orang. Nah.